Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Westol dalam rangka untuk belajar agama. Seperti yang sudah-sudah, semestinya malam hari ini, dan ini yang pertama sebetulnya, bahwa akan ada kombinasi ustadz, karena materinya memang berbeda, yaitu materi akidah oleh Ustadz Gun-Gun dan materi umum oleh Ustadz Anto. Tetapi nampaknya Ustadz Gun-Gun terlambat mungkin, atau sudah berangkat? Oh, Pak Amin Samad. Baik, kalau memang nanti Pak Amin Samad bisa kita negosiasikan untuk bicara, insya Allah akan lebih baik, insya Allah. Jadi malam hari ini memang tidak nampak banyak sekali, berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain, mungkin karena terlalu banyak acara di Westol. Saat ini kalau Bapak Ibu perhatikan di papan tulis di sana, itu ada 7 activities, 1, 2, 3, 4, 5, maaf 6 kegiatan dari mulai hari Senin, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu penuh dengan acara. Dan insya Allah itu akan tetap kita pertahankan, bahkan akan kita tambah, Pak. Akan ada pelajaran bahasa Arab untuk komunikasi insya Allah. Dan sudah mulai kita bicarakan dengan brothers dari Saudi. Dan mereka sedang mempersiapkan materinya insya Allah. Jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk bisa bicara bahasa Arab, terutama bagi Bapak Ibu yang mau berangkat haji, karena di sana itu penting untuk bicara bahasa Arab. Insya Allah kita siapkan kelasnya insya Allah. Jadi Pak Heri kalau mau yang penting kursus dulu, entah berangkatnya kapan itu urusan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, maka untuk selanjutnya kepada Ustadz Anto saya persilahkan. Silahkan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari seiman rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka di sini. Walaupun kata Pak Bambang tidak terlalu banyak, mudah-mudahan keberangkatan kita di sini, bertemunya kita di sini membawa keberkahan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah dan kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu apa kabar? Ya. Ya memang kita sudah sangat sering ya, sangat banyak sekali ceramah-ceramah ini. Sampai tadi Pak Bambang mengatakan mungkin karena terlalu banyak kegiatan sehingga ada yang kecapean kali ya. Kalau makan terlalu banyak mungkin kekenyangan gitu kan, ngantuk atau gimana. Makanya kata Pak Mul tadi itu mungkin kita
Gak perlu belajar sekarang, tapi prakteknya lagi. Prakteknya. Makanya saya bilang, mungkin saya singkat aja ceramahnya dengan menyebut, mari kita semua ingat semua ceramah yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita sebelumnya, yang sudah sangat banyak itu, dan kita amalkan. Gimana? Kita tutup. Wassalam. Iya. Gimana, ada apa nih pengajian kita malam ini? Apa? Karena ya itu tadi banyak, di samping keterbatasan ilmu saya, kemudian juga tema-tema yang saya tahu sedikit banyak itu juga mungkin juga tema-tema yang sudah sering kita dengar ya. Jadi tadi dari rumah apa ya yang saya mau sampaikan? Kadang-kadang begitu ya. Tapi memang ada baiknya kata udah ayat itu, kalau kita disuruh ceramah itu satu sisi kan itu apa ya, rada-rada berat ya Pak Pak Ade. Tapi sisi lain itu tadi, karena dia menstimulus kita untuk membaca, menstimulus kita untuk kembali membuka-buka buku ya, belajar dan seterusnya. Baiklah, ala kulli hal saya ingin ingatkan satu hal malam ini tentang satu apa ya, ritual atau ibadah yang cukup penting, dan mungkin setiap hari kita juga udah laksanakan, tapi ingin memperkuat ya esensi dari ibadah yang satu ini dan bagaimana kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu tentang doa. Doa itu ibadah bukan? Ya, tadi saya sebut ibadah ya. Ya, doa itu dalam keyakinan kita dia adalah ibadah. Kenapa? Karena dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita berdoa. Ya, misalnya dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir itu ayat ke-60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berkata, dan Tuhan kamu berkata kepadamu, ad'uni, berdoalah kamu kepadaku. Jadi ud'uni ya, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Ini bahasa Arab nih ya. Ini pelajaran dengan Ustadz ini ya pelajaran kemarin. Iya, ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Allah kemudian berjanji saya akan menjawab atau mengabulkannya. Ya. Dan dalam usul fikih ada istilah al-usul fil am, bahwa setiap yang perintah itu kemudian itu nanti berujung kepada hukum wajib. Jadi dengan demikian berdoa itu sesungguhnya adalah perintah Allah SWT, sebagaimana juga perintah-perintah Allah yang lain seperti aqimus shalah wa atuz zakah ya, atau wa amfiku ya, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Ittaqullah haitsuma kunta, ayat perintah Rasul. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, insya Allah ini bagi kita firm bahwa doa itu adalah ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, karena dia adalah ibadah, maka kemudian ya ada tata caranya ya. Nah, lebih jauh, apa sebenarnya hakikat doa itu untuk kita? Kenapa sih Allah menyuruh kita berdoa, menyuruh kita meminta kepadanya? Padahal kan kalau kita pikir-pikir, kalau Allah itu kan sudah ini ya, sudah janjikan atau bahkan sudah menentukan takdir kita ya, dalam keyakinan kita, bahwa kalau kita itu kan sejak kita lahir itu sudah ada suratan, kan begitu keyakinan kita, bahwa rezeki kita, mati kita, jodoh kita sudah ada gitu. Nah, artinya kalau memang Allah sudah siapin, kenapa harus diminta? Ya udah kasih aja gitu kan. Nah, tapi ternyata Allah tidak begitu, tetap Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Nah, apa substansi atau hakikat dari doa itu? Doa mengajarkan kepada kita bahwa dengan berdoa, Allah mengajarkan kepada kita untuk tetap mengingat siapa hakikat diri kita sesungguhnya di hadapan Allah SWT. Bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang fakir, yang tidak punya apa-apa, ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang hina ya di hadapan Allah SWT. Sehingga kemudian karena kefakiran kita, karena kelemahan kita di hadapan Allah, kita membutuhkannya. Ya, bahwa jiwa dan raga kita ini sangat tergantung kepada Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita harus berdoa kepadanya.
Kita mesti berdoa kepadanya. Makanya dengan demikian, sebaliknya orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, itu Allah sebut sebagai orang-orang yang sombong. Karena merasa tidak butuh Allah SWT. Ya. Maka oleh sebab itulah kita perlu dan mesti berdoa itu. Apalagi memang dalam hidup ini sungguh sangat banyak harapan-harapan kita. Ya kan? Dan harapan-harapan itulah yang membuat terus kehidupan kita ini bisa terus berjalan. Ibarat mobil itu baru bisa bergerak kalau ada petrolnya. Dan dalam kehidupan kita, petrol dari kehidupan kita adalah harapan itu. Tanpa harapan, rasanya susah kita untuk bersemangat hidup. Makanya teruslah pupuk harapan. Makanya Allah juga pada sisi lain melarang kita untuk berputus asa. Ya. Karena kalau kita sudah putus asa, itu sudah sama kayak zombie ya. Apa itu zombie? Mayat hidup, raganya ada, tapi sebenarnya jiwanya sudah lama mati. Ya, karena dia sudah nggak punya harapan. Jadi kalau kita tanya kenapa kita semangat pagi-pagi bangun gitu ya, kemudian bekerja keras, itu pasti karena distimulus oleh harapan-harapan yang kita punya di dalam diri kita. Mungkin kita berharap ya misalnya keluarga kita bahagia, kita berharap anak-anak kita sukses sekolahnya misalnya, atau kita yang sekolah kita berharap sekolah kita lancar, tepat waktu, kemudian dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat. Nah, sebagai muslim, harapan-harapan itu biasanya kan kita titipkan lewat doa-doa kita. Ya, kepada Allah SWT. Namun sangat mungkin sudah sangat lama kita berdoa, sudah sangat panjang doa-doa kita yang kita lakukan, kita sampaikan kepada Allah. Tapi sangat mungkin ada banyak doa-doa itu atau sebagian doa-doa itu belum diijabah oleh Allah SWT. Ya, jadi bahasanya itu belum. Ya, bukan tidak diijabah tapi belum, karena kan hidup ini kan masih koma kan. Ya, makanya bahasa yang lebih wise untuk doa itu adalah belum. Hidup ini belum titik sampai nanti kematian membuatnya menjadi titik gitu kan. Nah, kenapa doa-doanya kita belum diijabah padahal Allah di sini kan berjanji ya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Ya. Bahwa ud'uni astajib lakum. Saya akan mengabulkan permintaan kamu itu. Nah, ada apa? Nah, saya pikir kita udah pernah juga membahas ini bahwa ketika doa kita belum diijabah, tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwa Allah berbohong dengan janjinya ya, karena dalam keyakinan kita innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Maka yang harus kita periksa adalah kita sendiri yang berdoa itu, mungkin ada something wrong dengan diri kita yang meminta kepada Allah SWT. Atau dalam ayat lain misalnya kan ada Allah janji juga dalam surat Al-Baqarah yang tentang puasa itu. Apa ayat awalnya? Ayat 189 itu. Yang 189. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika dia bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah bahwa sungguhnya aku ini sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya akan mengijabah permintaannya jika ya dia itu meminta kepadaku. Itu janji Allah SWT. Maka saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, malam ini mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika suatu saat beliau ditanya oleh para sahabat ketika beliau sedang berkhutbah, kemudian ada sahabat yang pertanyaan tentang kegalauan sahabat ini, kegundahan dia, bahwa dia sudah lama berdoa tapi doanya tidak juga diijabah atau belum juga diijabah oleh Allah SWT. Maka kemudian waktu itu Sayyidina Ali karamallahu wajhu, beliau kemudian menyampaikan bahwa kalau doa-doa kita belum diijabah oleh Allah SWT, maka mari kita renungkan penyebab-penyebab seperti berikut.
Kata beliau yang pertama, terjemahannya, engkau beriman kepada Allah dan tahu atau mengetahui Allah, tapi tidak melaksanakan kewajibanmu kepadanya, maka tidak ada manfaat keimanan itu untukmu. Jadi kata Sayyidina Ali, sangat mungkin doa-doa kita belum diijabah oleh Allah SWT karena pengakuan keimanan kita tuh masih sebatas lipstick saja. Atau kalau dalam tiga level keimanan itu, kita itu baru masih iqraru bil lisan. Kita katakan kita yakin atau beriman kepada Allah, tapi belum misalnya dengan tasdiqu bil qalb, belum benar-benar meyakini di hati kita bahwa kita beriman kepada Allah, apalagi wa amalu bil arkan, belum terlihat dari amal perbuatan kita. Maka iman yang seperti itu lah salah satu yang mungkin menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah SWT. Kalau kita ditanyakan hari ini, apakah kita beriman kepada Allah? Siapa coba yang akan menjawab tidak? Semua kita pasti akan menjawab, iya, saya beriman, ya kan? Tapi iman perlu pembuktian, ya. Dan bukti dari iman itu adalah terlihat dari amal-amalan kita. Kemudian berikutnya, kata Sayyidina Ali, engkau mengatakan beriman kepada Rasulnya, tapi engkau menentang sunnahnya dan mematikan syariatnya, maka apalagi buah dari keimananmu itu. Jadi sangat mungkin juga penyebab doa kita belum diijabah oleh Allah SWT bahwa iman kita kepada Rasul juga masih lipstick seperti tadi. Pada kenyataannya justru kita menentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada kita yang kemudian mengatakan kita cinta kepada Rasul, tapi pada saat yang sama kita alergi dengan sunnah-sunnahnya, ini mungkin yang menyebabkan doa kita itu tidak didengar. Tidak dengar bukan Allah tidak mendengar, tapi tidak dipedulikan oleh Allah SWT, tidak diijabah. Sunnah Rasul itu sangat banyak. Ya, ada sunnah beliau yang qauliyah, ada sunnah beliau yang fi'liyah, ada sunnah beliau yang takririyah. Kalau misalnya kita mengaku beriman, ya, ini Pak Ustadz kita datang, bentar lagi saya berhenti. Ya. Nah, apa ya sunnah Rasul misalnya? Hal-hal yang kecil-kecil ya, misalnya beliau suka yang kanan. Rasul itu kalau memulai pekerjaan ya, maka mestinya seorang yang cinta Rasul itu juga memastikan kita itu memulai pekerjaan yang baik-baik dengan yang kanan. Makan misalnya, minum. Itu sunnah Rasul kita memegang sendok, memegang gelas ya, makanan itu dengan tangan kanan. Ya. Ini mungkin kelihatan simple ya, karena kita minum dengan tangan kiri. Tapi begitu yang diajarkan Rasul, bahwa makan dan minumlah dengan tangan kanan. Atau dari sisi penampilan misalnya kan. Bagaimanapun ya, hadis tentang jenggot itu ada. Ya, bahwa Rasul itu suka dengan pria-pria berjenggot. Betul loh, Pak Bambang itu mungkin bisa carikan hadisnya untuk kita. Saya nggak hafal ya, tapi sangat banyak ya hadis tentang itu. Ya, nah, saya tidak mengatakan kemudian kita harus berjenggot begitu ya. Apalagi kalau memang tidak punya tidak punya bakat untuk berjenggot, kemudian harus memaksakan diri ya nyari gitu ya. Nyari kan ada obat-obatannya itu kan. Harus begini, enggak begitu. Tapi jangan sampai meledek orang-orang yang berjenggot. Soalnya ada yang begitu kan. Akar gigi misalnya kan. Ya. Kalau di kampung saya itu kalau cara ledeknya, oh ini udah bisa dipakai ini untuk raya korban misalnya kan. Ngerti maksudnya kan? Nah, raya korban kambing maksudnya, yang berjenggot di kampung kita tuh kan kambing, digituin ya. Padahal saudara kita ini berniat baik. Ingin mencoba mengamalkan apa yang diajarkan Rasul. Tapi tentu juga tidak kemudian mengatakan bahwa yang berjenggot itu lebih baik keimanan dari yang lain. Bukan itu poinnya, ya, bukan begitu poinnya. Tapi poinnya adalah usaha kita.
Apalagi sunnah Rasul itu kan sangat luas sekali, dan itu hanya salah satu. Ya, tapi poinnya adalah kita mencintai Rasul, salah satunya dengan menghormati dan mencintai juga sunnah-sunnahnya. Minimal itu tidak menentang, kalaupun kita belum bisa melaksanakan, ya, tidak menentang. Kemudian berikutnya kata beliau, engkau membaca Al-Quran yang turunkan melalui Rasulnya, tapi tidak kau amalkan. Sudah sangat sering kita membaca Al-Quran setiap hari, tapi itu masih sebatas membaca. Dan ini mungkin yang belum menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah SWT. Artinya kata Sayyidina Ali, kalau doa-doa kita ingin dijawab oleh Allah SWT, Quran itu tidak sekedar dibaca, tapi tentu dipahami dan lebih dari itu diamalkan. Dan sungguh tentu sangat banyak ya perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu, larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran itu yang untuk kemudian tanggung jawab kita melaksanakannya. Sangat banyak. Kemudian engkau berkata, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh. Tapi ternyata dalam keseharian kau tentang ayat-ayatnya. Ini mungkin yang menyebabkan doa-doa kita belum diijabah oleh Allah SWT. Kita katakan sami'na wa ta'na dengan perintah Allah, tapi pada saat yang lain kemudian kita justru menentang ayat-ayat itu. Apa misalnya tentang hukum-hukum Allah gitu ya. Bagaimanapun kalau kita percaya dengan kebenaran Al-Quran, maka kemudian keyakinan kita hanya Al-Quranlah sebagai dustur atau undang-undang tertinggi di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau ada undang-undang bikinan manusia, silahkan, tapi dia tidak boleh mengalahkan undang-undang Allah ini. Dia mesti disesuaikan dengan undang-undang Allah itu. Begitu keyakinan kita sebagai muslim. Maka oleh sebab itu, kalau misalnya kita bicara tentang yang biasanya kan sangat debatable di Indonesia, misalnya tentang hukum-hukum pidana di dalam Islam ya. Masa kita harus potong tangan gitu ya. Walaupun hukum Islam kan tidak hanya itu ya, tapi yang paling debatable itu kan biasa tentang itu. Masa sih Islam itu sangat ekstrim begitu ya? Masa di dunia yang sudah modern sekarang masih harus diterapkan hukum-hukum yang mereka katakan sebagai hukum yang sangat terbelakang itu? Ya. Atau misalnya tentang peluang Allah untuk membolehkan berpoligami misalnya, ya, tidak mewajibkan ya, tapi ada peluang mereka untuk berpoligami sebenarnya surah An-Nisa itu jelas tuh di dalam Al-Quran itu begitu. Memang banyak tafsir ya, tapi jumhur ulama itu berpandangan begitu, bahwa tidak dilarang dengan syarat-syarat tertentu ya, mereka yang sanggup adil berpoligami. Tapi kemudian apa alasan kita untuk meledek, merendahkan, ya, mengetawakan orang-orang yang dengan ikhlas ya, dengan mencoba untuk berlaku adil itu, ya, maka kena kita dengan Sayyidina Ali ini kalau begitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan doa-doa kita belum dijabah oleh Allah SWT. Kalau hukum-hukum yang sangat biasa ya, sholat itu mungkin kita tidak akan pernah menentang ya. Tapi ada hukum Allah itu yang mungkin untuk personal kita itu nggak suka gitu. Nah masalahnya kalau kita udah beriman kepada Allah, bukan kesukaan kita yang harus disesuaikan, bukan Allah yang harus menyesuaikan dengan kesukaan kita kan, tapi kita yang mesti menyesuaikan diri dengan hukum Allah itu. Begitu. Nah di sanalah pengorbanan ya atau bukti dari keimanan itu. Kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, yang menyebabkan doa kamu itu belum diijabah itu adalah engkau katakan kamu ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga kan ya. Tapi pada setiap waktu kamu justru melakukan hal-hal yang dapat menjauhkanmu dari surga itu. Maka mana bukti keinginanmu itu? Kalau kita ditanya kamu masuk surga nggak? Pasti semua kita akan mau bilang masuk surga. Tapi kenapa amalan-amalan kita justru yang lebih banyak adalah yang menjauhkan kita dari surga itu? Jadi ada paradoks ya di antara keinginan dengan kenyataan yang kita lakukan.
Ya, cobalah kita renungkan amalan kita dalam 24 jam itu lebih banyak mana? Ya, kita lebih tahu tentang diri kita. Ya, ke masjid misalnya. Kan Pak Bambang ini harus contoh nih, sangat rajin ke masjid. Alhamdulillah, kita contoh yang baik kan boleh kan ya? Wajib itu dicontoh. Ya, kita lebih banyak menghabiskan waktu mungkin di yang lain-lain gitu. Bukan berarti kemudian di luar masjid itu jelek ya, tapi bagaimanapun ke masjid itu tentu asumsinya adalah tentu positif ya, ingin beribadah kepada Allah SWT. Ibu bapak, kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, setiap saat engkau merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, tapi engkau lupa atau tidak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah, tahu kita bahwa nikmat Allah itu sungguh sangat banyak. Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau coba-coba atau mau berusaha menghitung nikmat Allah itu, sungguh kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tahu kita itu. Tapi bagaimana dengan syukur kita dengan nikmat itu? Bahkan mungkin kita cenderung masih komplain ya, dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin menurut kita masih ada gitu, dan lupa dengan nikmat yang lebih banyak dari itu. Ya, sebagaimana cerita orang yang lagi makan, kemudian dia bersedih memikirkan apa yang akan dia makan bulan depan gitu, ya, sehingga dia lupa menikmati makan yang ada di hidangan dia, yang di depan dia. Ya. Sungguh sangat banyak rezeki yang Allah berikan, tapi kita lupa untuk bersyukur. Dan syukur yang dimaksud di sini tentu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, karena syukur itu kan ada 3 rangkaiannya. Pertama, kita ucap secara lisan alhamdulillah atas syukur yang atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian kedua yang lebih penting juga adalah meyakini bahwa apa yang kita peroleh itu benar-benar datang dari Allah SWT. Ini masalah akidah seperti yang dibahas kemarin oleh Ustadz Gun-Gun itu. Bahwa kita makan, dapat nasi, makan enak, alhamdulillah, that's good, kita ucapkan itu, tapi kita juga harus ikuti bahwa di dalam keyakinan kita bahwa makan yang kita peroleh hari ini adalah berkat dari Allah SWT, bukan karena kita bekerja keras, bukan hanya karena kita punya banyak duit, tapi di atas semuanya adalah keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Atau kita pergi ke rumah teman kita gitu ya, disuguhi makanan, gitu, alhamdulillah, tentu bagus. Ya, tapi lebih dari itu adalah Allah yang menunjukkan, membukakan hati teman kita ini untuk berbuat baik kepada kita, tidak hanya karena dia itu baik, begitu. Tidak berhenti karena dia itu baik. Ya. Nah, lebih dari itu adalah dari wujud dari syukur itu yang lebih tinggi itu adalah mendayagunakan atau memanfaatkan rezeki yang Allah berikan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah itu. Jadi kalau kita punya mobil, alhamdulillah, kemudian kita yakin bahwa mobil itu datang dari Allah SWT, tentu kita berusaha tentu ya, tapi pada akhirnya kan untuk Allah yang memberikan. Nah, bagaimana dengan mobil itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT? Harusnya misalnya, ini juga tausiah tentu untuk saya sendiri, dengan mobil kita makin rajin ke masjid dan seterusnya gitu. Bukan rajinnya ke tempat lain gitu ya. Iya. Nah, itu step-step bersyukur itu. Jadi kalau kita tidak seperti itu, melakukan sebaliknya, maka sangat mungkin inilah yang membuat doa-doa kita belum diijabah oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya, kata Sayyidina Ali, Allah memerintahkanmu agar memusuhi syaitan, seraya berkata, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuh bagimu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka menyala-nyala, seperti dalam surat Fatir ayat 35. Tapi yang kamu lakukan justru lebih banyak adalah bersahabat dengannya. Kita tahu bahwa setan adalah musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia telah musuh yang nyata bagimu. Mestinya kalau musuh kan dijauhi. Bahkan kalau bisa itu ya dibasmi, ya kan? Namanya aja musuh. Ya, tapi justru paradoksnya adalah, kata Sayyidina Ali, kita cenderung lebih banyak bersahabat dengannya, terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Ya,
kita suka iri misalnya, dengki, mengadu domba gitu ya, temperamental ya, atau maksiat-maksiat yang lain. Ini pekerjaan syaitan. Dan ini sekali lagi mungkin yang membuat ada hijab antara doa kita dengan Allah itu. Pada Allah sekali lagi keyakinan kita, Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi kenapa belum juga diijabah? Ini mungkin. Jadi ini bisa kita renungkan diri kita dan introspeksi. Baik, kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, engkau jadikan cacat atau kejelekan orang lain di depan mata, tapi kau sendiri orang yang sebenarnya lebih berhak dicela daripada dia. Kebiasaan jelek kita adalah cenderung melihat orang lain, suka dengan mudah mengidentifikasi kesalahan orang lain dan lupa dengan diri kita sendiri. Kalau bahasa orang Indonesianya kan apa? Orang awak lah ya, tungau di depan lautan nampak, gajah depan mato tidak nampak. Ngerti tungau? Apa tuh bahasa Indonesianya datungau? Ya, something like that lah ya. Tumo ya. Itu bahasa sangat ini ya, udah jarang tuh dipakai orang di Padang tuh tungau tuh. Tengu ya. Gitu. Ya, cenderung melihat kesalahan orang lain. Padahal kalau kita mau jujur Bapak-bapak kaum muslimin, cobalah renungkan apa yang kita kerjakan sehari semalam 24 jam itu. Kalau orang masih respect ke kita, kalau orang masih hormat ke kita, orang masih segan ke kita, itu kan lebih karena Allah masih menghijab aib-aib kita. Sekali lagi, lebih karena Allah masih menghijab aib-aib kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Maka kalau kita pahami itu, mestinya kita itu berpikir 1000 kali untuk kemudian menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Karena kita belum tentu lebih baik daripada yang kita salahkan. Kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hina. Bahkan kalau kita menghina orang lain, itu justru kita memberi peluang bagi dia mendapatkan pahala dari pahala kita. Ya. Karena orang-orang yang dizalimi justru itulah peluang bagi dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan ingat, salah satu doa yang diijabah oleh Allah SWT adalah doa orang yang terzalimi. Begitu. Jadi kita menzalimi orang lain, dia semakin terbuka pintunya didengar oleh Allah SWT doanya, dan kita semakin terhijab justru. Jadi jangan pernah membuli orang lain. Ya. Makanya bagus di sini aturannya kan, membuli itu kan sangat dilarang keras di sini ya. Anak-anak kan di sekolah itu sangat diperhatikan oleh gurunya, tidak membuli temannya. Ya. Ya kalau kita bawa ke prinsip kita, itu sungguh sangat ini. Ya Islam sudah lama mengajarkan itu. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Janganlah satu wanita memperolok wanita-wanita yang lain. Karena belum tentu wanita yang memperolok itu lebih baik dari wanita yang dia perolok. Atau la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhun. Jangan sampai suatu kaum, satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain karena belum tentu kelompok yang mengolok-olok itu lebih baik dari kelompok yang diolok-olok. Ya. Kelompok bisa banyak ya, bisa komunitas, ya. Bisa bangsa tertentu, bisa dalam skala kecil mungkin keluarga tertentu atau partai tertentu misalnya. Kalau mau diperluas gitu ya. Ya jangan ke partai ya. Ya, tapi saya pikir prinsip ini berlaku untuk semuanya, ya. Ya. Baik. Nah, kata Sayyidina Ali, inilah barangkali beberapa hal yang membuat doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Dan kita tidak ingin tentu air mata yang kita tumpahkan dalam doa-doa itu terus mengalir sementara kemudian doa-doa kita belum juga diijabah oleh Allah SWT. Kita ingin doa-doa kita didengar dan diijabah secepatnya oleh Allah SWT. Kalau kita sakit, kita dengan cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Kalau misalnya kita punya hajat tertentu, hajat itu dengan cepat bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Kita ingin anak-anak kita baik ya, mudah dikontrol, memang benar-benar dikabulkan oleh Allah SWT. Karena memang pada akhirnya dialah yang menentukan semuanya. Gak bisa, pasti kita gak bisa
memaksakan itu bisa terjadi. Sebagaimana misalnya Abu Thalib tidak bisa memaksakan paman beliau, Rasulullah SAW tidak bisa memaksakan paman beliau untuk beriman. Karena pada akhirnya Allah yang menentukan, membolak-balik hati manusia itu. Ya. Baik, itu demikian. Kemudian terakhir, ini masalah fakta dan dengan idealita itu. Kemudian berikutnya adalah tentang tata cara berdoa. Jadi mungkin juga disebabkan doa kita belum dijabah karena kita tidak mengikuti tata cara doa yang benar. Nah, gimana tata cara doa yang benar? Yang pertama tentu kita ikhlas kepada Allah SWT bahwa kita meminta kepadanya sebagai zat yang kita yakini yang memegang hidup mati kita ini, yang menentukan hitam putih kehidupan kita, ya, yang kita ini tidak ada apa-apa di hadapannya. Itu kita yakini saat kita berdoa, sehingga rasa bahwa kita ini betul-betul membutuhkannya. Kadang kan kita berdoa seakan-akan kita nggak butuh gitu. Kita minta sih secara lisan, tapi seakan-akan kita nggak butuh. Maka wajar kemudian Allah juga tidak mendengarkannya. Seperti seorang anak yang minta sesuatu kepada bapaknya, tapi sambil lewat. Ya misalnya, baru habis mandi, keluar dari kamar mandi, kemudian nampak bapaknya sedang di ruang depan ya. Kemudian dia bilang, "Pak, besok saya nikah ya," sambil lewat aja gitu kan. Kemudian masih pakai handuk gitu kan. Pasti bapaknya juga nganggap ini nggak serius gitu. Ya, karena suasananya nggak dibangun. Nah, berdoa itu juga begitu, mesti dibangun suasananya, dan salah satu harus dimulai dari keyakinan ini, ya, bahwa kita berdoa kepada zat, sekali lagi zat yang memegang kehidupan hidup mati kita itu. Kemudian berikutnya tata caranya adalah kita berdoa tidak tergesa-gesa mengucapkan ya kalimat per kalimat. Ya sederhana logikanya adalah saat kita meminta kepada manusia lah gitu ya, tentu akan lebih didengar permintaan kita itu kalau yang kita ngomongkan itu jelas. Ya, kalau anak kepada bapak ya kan, siapa ya, misalnya namanya Wati ya, Wati besok mau excursion misalnya kan, ya butuh duit $50, minta duit ya mah, jelas. Tapi kalau ngomongnya cepat-cepat dia kan minta duit ya mah $50 untuk urusan besok, mamanya nggak ada simpati kali kan mendengar kalimat-kalimat ini. Maka berdoa pun mesti begitu. Kita harus make sure kata per kata yang kita ucapkan itu jelas terucap dengan lafaz yang benar, dengan pronunciation yang benar harusnya. Walaupun Allah itu sebenarnya sudah tahu juga si hati kita sebenarnya kan, tapi ini tentang tata cara. Maka berdoa itu jangan cepat-cepat. Ya diresapi kalimatnya dan dipelankan. Di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Jadi diresapi cepat, dan ya pastikan yang kita minta itu kita tahu artinya. Kalau kita berdoa bahasa Arab, make sure tahu artinya, itu lebih nyambung ke sini. Kenapa orang berdoa bisa menangis? Karena dia tahu apa yang dia ucapkan. Gak mungkin orang bisa menangis saat berdoa kalau dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kecuali sampai berdoa itu misalnya kakinya digigit apa gitu kan. Dia nangis bukan karena doanya tapi karena digigitnya, sakit gitu. Kemudian juga berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna yang kemarin dibahas oleh Ustadz Gun-Gun itu. Walaupun ada yang bertanya apakah memang benar 99 ya. Ya. Tapi poinnya adalah kita memulai membaca doa-doa itu dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita minta rezeki misalnya ya Razzaq, hai yang maha pemberi rezeki, ya kan, ya mudahkanlah rezekiku atau bukakanlah pintu rezeki bagiku. Apalagi misalnya kita merasa dizaliminya, kita doa ya Aziz, ya yang maha agung, ya jauhkanlah saya dari kezaliman manusia. Jadi kita sebut ya itu dalam awal doa kita. Kemudian tidak berdoa untuk keburukan. Jadi mendoakan orang untuk hal yang buruk itu nggak boleh. Kualat lo misalnya kan, jangan gitu ya. Tadi apa? Boleh ya. Doa itu harus yang baik-baik. Apapun alasannya. Kan kita masih ingat kisah Rasul ketika di Taif itu kan.
Rasul dikejar-kejar, dilempari ya kan, sampai kemudian ditawari oleh malaikat kan, kamu mau apa Muhammad? Kalau mau saya balikkan ini apa Bukit Taif ini bisa sekarang, saya sudah izin oleh Allah gitu. Tapi Rasul kan tidak menerima tawaran itu. Rasul justru mendoakan mereka. Allahumma hdi qaum innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku ini, sungguhnya mereka nggak tahu saja, belum tahu saja. Gitu. Didoakan yang baik. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana sudah sering kita baca ini ya. Kita berdoa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru kemudian berdoa. Kemudian mengangkat tangan ke paras bahu. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Itu tata caranya. Walaupun berdoa itu ya Allah itu di mana saja ya, di mana saja, kapan saja beliau ada. Tapi akan lebih baik kalau kita berdoa itu dengan sengaja, itu juga dalam rangka apa pengkondisian ketika menghadap ke arah kiblat. Baiklah ibu bapak, saudara-saudaraku seiman, seakidah insyaallah. Demikian beberapa pengingat kembali reminder tentang doa ini. Doa itu adalah senjata kita bagi kaum muslimin. Doa itu juga adalah pengakuan kita di hadapan Allah SWT bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang membutuhkan Allah pasti, dan Allah adalah zat yang menentukan segalanya. Dan doa ini juga yang insya Allah akan membuat kita terus bergerak, berjalan, karena dengan doa itu kita juga memupuk impian dan harapan-harapan kita dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Anto. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi terkait dengan doa sebagai sebuah ibadah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anto. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan bersyukur bahwa malam hari ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan doa-doa kita. Saya yakin ini sangat bermanfaat karena saya yakin banyak sekali doa-doa kita yang belum terkabulkan. Dan yang jelas satu, yaitu Bapak Ibu sekalian berdoa ingin masuk surga dan sampai sekarang belum masuk surga. Karena harus menunggu meninggal dunia dulu, Pak. Pak Amin, sepertinya kita semua kedatangan Ustadz istimewa dari Canberra. Dan kita semuanya butuh tausiah dari Pak Amin. Monggo Pak Amin, silahkan. Insya Allah. Itu ada pepatah, ini ada, karena saya pernah hidup di Mesir, ada nyanyian itu, zuruni kullu sana marrah haram tunsuni bil marrah. Itu artinya ziarahilah saya sekali setahun, haram meninggalkan, haram melupakan saya sama sekali. Nah, haram itu ada orang Libanon menerjemahkan, it is inhuman to forget me completely. Itu too much. The other translation is better, it is pity to forget me completely. So I come here again to see you, alhamdulillah. Because we have just very short, maybe about dua. I remember in Ibn Ata'illah, in his hikmah, he say la yakun amadul ata'i ta'akhur amadal ata'i mujibal liyasika fa innahu mujibul lika fima yuridu la fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Don't make your doa make you itu putus asa, hopeless.
because He will answer your prayer the way He wants, not the way you want, the time He wants, not the time you want. Because if you want now, maybe not good now for you. And if He gives you, I said, don't forget Him. You don't pray, ask Him again anymore because you got you want. So He make it delayed so that you keep asking Him. This is hikmahnya. This. So you keep asking Allah, give me until you got it. But if you got it, don't forget Him. Fil waqti alladhi yurid, in the time He wants, not the time you want. Maybe not the good time now, maybe in akhirah even. Because if He gives you now, maybe it's not good for you. Make in the akhirah. Okay. What's again? This is what I remember. Doa. The other thing, keep me remember, good faith with Allah. Don't, actually, you should remain happy. Whatever happened to you, this is, as long as you are doing the right thing. Why? Because maybe what you think is bad actually is good for you. And it happened to us many times, but we did not realize it. I don't like to talk about myself, but it happened to me many times. Even 2 days ago when I arrived here, the phone, I put it in my pocket, and suddenly flat. And this is very hot. So I just put $30, gone, flat. I arrived at Sydney, Southern Cross, I couldn't make a call. So where should I go? I arrived at 7 o'clock until 8 o'clock, 8:30, because I tried to find colokan itu where in the toilet, you don't find it. Information office, it is closed. And I found musalla. Oh, there is musalla. I entered, nothing, you can do anything. So I asked somebody, he said, go there to passengers 8. So I went there, this is flat, go there, wait. So Alhamdulillah, but because of this, I know that there is a musalla in Southern Cross. So without this, I would never know. Second thing, that if you have problem, go to this office. See, hikmah, it happened to me. Many things, but the other thing again, I got operation. Here, aneurysm. This is very dangerous because if too late, right away you will die. Now I keep waiting until it reach the diameter 5 centimeter. Now it is 3 centimeters. Oh, okay, maybe 2 years more, but I keep waiting for this. Torture me. Maybe next year, maybe next 2 years, I don't know. All of a sudden, I got from the name of the sickness, I remember. And I went to the hospital, and all of a sudden, from 3 centimeters become 5 centimeters. You have to get operation. Friday evening, tomorrow morning you have to get operation. It's 5 because 5 centimeters. Because I got this, Allah make it fast to get the operation. See, otherwise I keep waiting. Maybe next year, next 2 years, I cannot go very far. But after the operation, Alhamdulillah. See, make it out. Apa itu penyakit dari ayam? The sickness from the chicken, not chicken pox. Almost apa? Penyakit ayam itu, this, I forget the name. Anyway, penyakit dari ayam itu. No, anyway, because of this, Alhamdulillah, I got operation. And it was in winter. And winter, you stay in the hospital, you don't pay. In winter, you enjoy living there. Oh my God. And I know what they are doing there. What the doctors did,
I'm happy, actually. I was very happy. And then, because of this operation, the doctor says this operation will take 5 hours right away. So, no, nothing. You come on the Friday, Saturday, you have to go to operation. No preparation at all. So I said, tawakal ala Allah. Operation. After the doctor said you will get sadar, conscious after 2 days in intensive care. But after the 1 day, I listened to the doctor saying something. So very quick. Instead of 2 days in intensive care, only 1 day. Saturday operation, Sunday evening I went to the normal bed. Alhamdulillah. So this is about myself. What about others? Okay. Another thing happened, for example, there was a very poor people, travelers in Mecca. She was very hungry, nothing to eat. All of a sudden he found a necklace on the street. So took it and went to the mosque. And in the mosque and in Masjid al-Haram, somebody is looking for his necklace. Okay, what kind of necklace? Such and such and such. Oh, okay, this one. And this person didn't even thank him, just he went away. So he said himself, okay, that doesn't matter, no frustration. So he went traveling, sailing and somewhere to an island, isolated island. And this isolated island, something happened to the boat. So he swam to the island and he heard somebody praying there in the mosque. He went into the mosque and he found a piece of paper containing Quran. He read it. He said, oh, you can read? Yes, I can read. Okay, teach us. And you can write also. Okay, we bring children to teach us. You can stay here, live here. They say one day, but you are not married. We have somebody there. If you like to, to introduce you to the girl. And he married the girl, and he found the necklace in her neck. Huh? This is what is the necklace? How you get this necklace? He says, somebody, when my father was, his father passed away at the time. He said, my father, when he was in Mecca, somebody gave him this necklace. And he prayed, may Allah give my daughter a very good husband. And what he said, that is me. That was me. So this is, okay. Okay, another one story. Somebody will give a very big scholar who found a new kind of medicine for a special sickness. Nobody has found that cure yet except himself. Now he tried to go in time to that place, but plane cannot go to the plane, something wrong with the plane. He took a car, okay, because he has to be on time. But on the way, it was raining until he got lost. He got lost, he reached to a small house. And he found in this house a woman with a small daughter. He said, what happened to you? They say, oh, this is my daughter is being sick, but no cure yet. But I heard that someone who found the medicine for this. This is the only prayer. Keep praying. And that person said, that was me. So, look bad, but Allah answers that woman's prayer. So, anything look bad, maybe actually it is good. Wa'asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa antum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sometimes you like something, but it's really not good for you, or you don't like something, but it's really good for you. Allah knows, but you don't know. If something happen like this, don't get frustration, because maybe Allah wants something which we don't know. Just remember, if you miss the plane, and that plane, so
and you're happy. You thank him, that person. Maybe you're angry with that person. Why don't you let me? You don't let me go to the plane. But after this, you'll be happy. Saya kira in our lives, it happened many things like this. So don't be happy. If Allah likes you, whatever happened to you is good. You will find out later on. Saya kira cukuplah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah singkat tapi padat ya Pak ya. Benar-benar sangat impressing. Melbourne dan terutama Westall nampaknya menjadi second home buat Pak Amin ya. Karena hampir setiap tahun Pak Amin pasti berangkat ke Melbourne dan bersama-sama kita di sini. Enjoy. Sangat mengena sekali tadi salah satu yang yang harus kita ingat, memang nasihatnya adalah, saya tidak ingat bahasa Inggrisnya, tapi Allah will answer our prayer in the way He wants, not in the way we want, and in the time He wants, not in the time we want. Itu nampaknya yang harus kita ingat. Jadi pastikan bahwa tidak terkabulnya doa itu memang itulah yang terbaik buat kita, atau belum terkabulnya doa itu memang yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi kalau doanya itu semuanya diberikan kepada kita saat ini, kacau semuanya. Masih ingat apa kata Agim? Bapak Ibu pengen sehat? Pengen Bu? Kalau semuanya orang sehat, terus bagaimana kerjaan dokter? Kan begitu. Jadi itu simple tetapi yang mengena. Jadi Allah sudah atur semuanya dengan sebaik-baik yang Allah tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, maka ini Pak Amin ataupun Pak Anto insya Allah siap menjawabnya. Ada pertanyaan? Oh, sepertinya sudah jam 9 lebih. Berarti harus kita akhiri dan kita lanjutkan dengan ramah tamah insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.